Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan paham-paham demokrasi, liberalis, sosialis, nasionalis, dan juga pan-islamis. Yuk, simak videonya. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi ini berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, dalam negara demokrasi, rakyat ya yang berdaulat. Pada masa Yunani kuno, demokrasi ini dilaksanakan secara langsung, yaitu rakyat yang menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai hal yang menyangkut negara. Gagasan demokrasi Yunani pernah hilang dari dunia barat ketika Eropa memasuki abad pertengahan. Kemudian momentum memunculkan kembali demokrasi di dunia barat ini adalah di gerakan Renaissance, di mana yang menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani kuno. Tokoh yang mendukung perkembangan demokrasi ini antara lain John Locke dari Inggris dan juga Montesquieu dari Prancis. Nah, dasar-dasar demokrasi Eropa ini menginspirasi perkembangan demokrasi di Amerika Serikat, kemudian merambat di seluruh dunia. Maka dari itu, banyak revolusi-revolusi yang terjadi di mana-mana. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas atau dalam bahasa Inggris disebut liberty yang artinya kebebasan. Nah, liberalisme ini adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud seperti untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik. Nah, sebagai suatu gerakan, liberalisme ini dimulai pada masa Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia dari kungkungan gereja atau agama.
Konsep kebebasan dalam bidang politik melahirkan pemikiran tentang negara demokrasi. Konsep kebebasan dalam bidang ekonomi membuat masyarakat menentang monopoli dan campur tangan pemerintah. Dalam bidang moral, liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu yang menentang otoritarisme. Dalam bidang agama, kaum liberal menginginkan kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, gerakan liberalisme ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Voltaire, Montesquieu, John Locke, dan Gigi Rousseau. Gerakan liberalisme ini meningkatkan menjadi gerakan politik dan meletus dalam revolusi-revolusi dunia. Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara berdasarkan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik orang lain. Berdasarkan sosialisme, maka harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sosial yang sejahtera. Nah, sosialisme ini muncul akibat adanya perkembangan industrialisasi di Eropa. Pemilik modal perusahaan disebut kaum kapitalis dan para pekerja disebut dengan buruh. Kemudian terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara kaum kapital dengan kaum buruh. Akhirnya kaum buruh melakukan perlawanan yang menuntut hak-hak jaminan dan perlindungan diri. Kaum buruh bersatu dan membentuk kelompok yang mementingkan kedudukan dan status mereka. Nah, golongan ini dinamakan golongan sosialis. Tokoh-tokoh sosialis diantaranya Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, Karl Marx, dan Friedrich Engels. Kata nasionalisme berasal dari bahasa Inggris nation atau nati dalam bahasa Belanda yang berarti bangsa. Kata nation sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu naskos yang artinya saya lahir. Nasionalisme ini merupakan semangat perasaan kesadaran sebagai suatu bangsa. Nah, perasaan ini dipersatukan oleh kesamaan nasib, budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, serta adanya kesetiaan terhadap bangsanya. Paham nasionalisme ini pada awalnya berkembang di Eropa pada akhir abad pertengahan.
Pan-Islamisme merupakan gerakan mengajak semua umat Islam di dunia untuk bersatu, melupakan perbedaan dari warna kulit, etnik, bangsa, dan juga budaya. Nah, Jamaluddin Al-Afani memiliki ide mendirikan Pan-Islamisme yang mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Dengan dipersatukannya itu, maka akan mampu menghadapi dan mengusir penjajah. Menurut Jamaluddin, kemunduran Islam disebabkan oleh faktor seperti umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, berpegang kuat pada taklid, bersifat fatalis, meninggalkan akhlak mulia, dan lemahnya persaudaraan Islam menyerahkan urusan administrasi kepada negara. Upaya dan semangat ide Pan-Islamisme ini mendorong terbentuknya Liga Dunia Islam pada tahun 1962. Liga ini didukung oleh 43 negara yang kemudian mendorongnya organisasi konferensi Islam yang berdudukan di Jeddah, Arab Saudi. Sekian untuk materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.